Halo sahabat PBN, berjumpa lagi dengan saya Ricky di channel Satker Pintar. Kali ini kita akan membahas mengenai uang muka perjadin yang diberikan kepada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Coba kita lihat dulu pertanyaan seperti apa. Bang, mau nanya, boleh nggak kasih uang muka perjadin ke pegawai? Biasanya aku pinjamkan kas di brankas aja secara manual, tanpa tercatat di aplikasi Sakti. Biasa aku catat aja di buku pinjaman kas. Kalau boleh dasar hukumnya apa sih Bang? Terus pencatatannya di aplikasi Sakti gimana Bang? Nah, ini sering banget ya terjadi di bendahara pengeluaran bahwa eh, terjadinya aliran kas tapi tidak tercatat di aplikasi saktinya seperti uang muka perjadin misalnya. Bendahara biasanya mengasih seperti pinjaman seperti koperasi simpan pinjam gitu ya, jadi dikasih pinjaman untuk perjalanan dinas, nanti pas udah selesai dikembalikan atau dipotong kalau udah di LPJ kan gitu ya. Sebenarnya tidak boleh seperti itu teman-teman, karena aliran kas yang terjadi di berhandara pengeluaran itu harus tercatat di aplikasi Sakti agar antara real di brankas itu atau real di banknya sama dengan yang di buku aplikasi Saktinya atau di aplikasi Saktinya. Jadi jangan sampai ada transaksi yang tidak tercatat di aplikasi Sakti. Itu akan jadi temuan seandainya ada pemirsa pemirsa dadakan. Nah, kita lihat untuk PMK-nya, aturannya atau dasar hukumnya ini adalah terdapat pada PMK PMK nomor 113 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012. Nah, ini terdapat pada pasal 27. Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran. Ayat 2, pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: surat tugas atau surat keputusan pindah, fotokopi SPD, kwitansi tanda terima uang muka, dan rincian perkiraan biaya perjalanan dinas. Jadi, pemberian uang muka perjadin itu telah diatur dan dibolehkan sesuai dengan PMK 113 tahun 2012. Jadi jangan sampai tidak dicatatkan di aplikasinya atau tidak memberikan uang muka kepada pegawai yang meminta uang muka untuk perjalanan dinas. Mana tahu pegawainya nggak punya uang untuk beli tiket misalnya, maka harus diberi dulu uang muka perjalanan dinasnya. Nah, kita lanjut ke teknis perekaman pemberian uang muka di aplikasi Saktinya. Yang pertama kita login dulu kita coba login dulu dari awal. Yang pertama kita login di user admin. Kita login di user admin. User admin. Pada user admin ini kita akan merekamkan unit teknisnya. Jadi unit teknisnya ini adalah pegawai atau BPP. Nah, untuk pemberian uang muka perjalanan dinas tentunya kita berikan kepada pegawai. Kita pilih menu administrasi, lalu pilih bendahara, lalu pilih unit teknis. Lalu kita pilih rekam. Nah, di sini ada dua jenis unit teknis, itu BPP atau pegawai. Maka karena kita akan memberikan uang muka kepada pegawai dan untuk perjalanan dinas, maka kita pilih pegawai. Kita rekam, kita pilih nomornya 02 misalnya. Ini atas nama Rizky Wibowo misalnya nama pegawainya.
Lalu kita klik simpan. Setelah kita melakukan perekaman unit teknis, kita beralih ke operator untuk merekamkan uang persediaan yang kita berikan. Diperan ke operator. Nah, di user model operator kita akan pilih perekaman uang mukanya. Jadi kita pilih bendahara, transaksi, lalu kita pilih merekam uang muka dan alokasi BBP. Oke, rekam. Nah, di sini ada tanggal uang muka. Tanggal uang muka ini tanggal di mana hari kita memberikan uang muka tersebut. Nah, jatuh temponya itu kita tuliskan seberapa lama uang itu dapat dikembalikan atau di LPJ, di SPJ kan, dipertanggungjawabkan ya. Nah, karena ini untuk simulasi aja, kita pilih dalam 1 hari aja supaya kita bisa merekam SPB-nya. 19, kita pilih 1 hari UP. Lalu pilih sumber dananya, misalnya di sini adalah PMBP, karena perjanjian saya adanya hanya di PMBP. Jumlah uang yang diminta oleh pegawai tersebut, misalnya 3 juta, untuk perjanjiannya, diperkirakan 3 juta. Keterangannya diisi uang muka perjanjian. Kita tulis. Nah, cara pembayarannya itu harus kita perhatikan. Jika kita pilih tunai, maka saat pengembaliannya itu kita pilih tunai. Tidak bisa kita pilih non tunai karena dia harus sesuai, kita beri tunai maka pengembaliannya harus tunai. Dan jika kita pilih non tunai maka pengembalian sisanya atau pertanggungjawabannya itu secara non tunai. Kenapa begitu? Karena jika kita bayarkan dengan non tunai tapi kita pengembaliannya tunai, itu referensinya nggak ketemu Bapak Ibu. Saya udah coba tidak ketemu. Jadi disamakan aja, nanti pengembalinya kata beri non tunai maka kembalikannya dalam bentuk transfer non tunai juga. Nah, pilih unit teknis. Nah, ini fungsi dari modul admin tadi, kita merekam unit teknisnya. Di sini maka muncul di sini pegawai atas nama Rizky Wibowo. Jadi kalau kita belum rekam unit teknisnya di modul admin tadi, maka di perekaman uang mukanya itu tidak muncul. Tetap muncul namanya. Jadi kita tidak bisa merekamkan uang muka sebelum kita rekam unit teknisnya. Oke, kita tulis saja NIP-nya. Ini untuk contoh aja. Nama Rizky Wibowo. Jabatan staf. Diisi sesuai yang teman-teman punya ya. Dalam Merdeka. Ini untuk contoh aja. Lalu kita pilih simpan. Setelah kita melakukan perekaman uang muka, lalu pilih simpan, maka sudah terjadi transaksi pemberian uang muka. Nah, untuk buktinya kita lakukan unduh vouchernya untuk ditandatangani oleh pegawai yang menerima uang muka tersebut. Oke. Ini adalah bentuk voucher dari pemberian uang muka. Nanti akan ditandatangani oleh pegawainya, oleh PPK, bendahara, dan pegawai yang menerima uang muka tersebut. Yuk, kita lanjut ke monitoring uang muka.
Nah, di sini sudah kelihatan pemberian uang muka sebesar 3 juta dan sisanya masih kelihatan itu sebesar 3 juta. Lalu setelah pegawai tersebut kembali ke kantor, kita melakukan SPJ-nya atau pertanggungjawaban dari uang muka tadi. Lalu kita pilih, kita rekam dulu SPBY-nya. Kita catat perintah bayar. Rekam. Ini untuk contoh aja, kita tulis tes saja. Oke. Kita pilih sumber dananya PNBP. Nah, teman-teman jangan lupa pada saat perekaman SPBY dengan pembayaran uang muka, itu kita harus melampirkan referensi uang mukanya. Kita harus pilih di sini. Nah, tadi ada uang muka nomor 008 dan atas nama Rizky Wibowo. Kita pilih referensinya agar nanti pada saat perekaman akuntansi, referensinya ini dapat muncul dan langsung memotong uang muka yang telah kita berikan di awal tadi. Kita pilih aja salah satu. Nanti disesuaikan aja dengan VOK Bapak Ibu. Kita tulis biaya per jadin. Kita pilih salah satu yang ada akun perjadinnya. Lalu kita tulis. Misalnya karena tadi kita telah memberikan uang muka 3 juta, lalu terpakai hanya 2 juta. Jadi kita pertanggungjawabkan 2 juta dulu. Jadi berarti ada sisa 1 juta pada pegawai tersebut. Besar 2 juta. Simpan. Simpan. Lalu simpan. Kita catat dulu P3DN-nya agar bisa divalidasi SPBY-nya. Kita pilih. Oke, berhasil. Lalu kita login pada user PPK untuk memvalidasi SPBY. Sini kita ada pembayaran validasi. 7. Lalu kita simpan. Nah, kita telah melakukan perekaman SPBY dan SPBY yang setelah divalidasi. Lalu kita kembali lagi ke bendahara transaksi untuk perekaman kwitansi. Kita pilih bendahara transaksi membuat kwitansi. Oke, tambah. Pilih SPBY tadi. Nah, maka akan muncul di sini nomor uang muka yang telah kita berikan tadi. Pada saat kita melakukan perekaman SPBY, jika kita lupa memilih referensi uang mukanya, maka pada saat perekaman akuntansi, nomor uang muka ini nggak muncul. Maka kita jangan sampai lupa memilih referensi agar bisa dibukukan di kwitansinya. Kita pilih Rizky Wibowo. Nah, jadi jika kita memberikan dalam bentuk uang
non tunai, maka pada saat kita LPJ-kan kwitansi yang dibaca adalah saldo uang muka. Saldo uang muka ya Bapak Ibu. Nah, karena ini masih yang terpakai hanya 2 juta, jadi masih bisa kita bukukan. Tapi kalau kita lebih biayanya itu tidak bisa kita bukukan, harus dibukukan dulu sebesar 3 juta, nanti sisanya dibukukan lagi. Jadi ini kita contohkan uang mukanya tidak terpakai semua, jadi berlebih sama pegawainya. Lalu kita rekam. Lakukan simpan. Nah, di sini sudah kita lakukan perekaman kwitansi sebanyak 2 juta. Kita lihat lagi monitoring uang muka. Monitoring uang muka. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu, uang muka yang kita berikan sebesar 3 juta, di SPJ kan sebesar 2 juta. Jadi sisanya masih ada 1 juta. Ya, jadi pegawai tersebut atas Rizky Bowo tadi harus kembalikan ke bendahara sisa uang mukanya. Ini berbeda ya teman-teman ya dengan pengembalian uang belanja. Pengembalian belanja itu nggak sama dengan pengembalian sisa uang muka, itu berbeda. Jadi, kalau untuk pengembalian belanja berarti sudah bisa direalisasikan, tapi karena terjadi akhirnya dikembalikan. Kalau ini enggak, ini belum direalisasikan di anggarannya atau belum terrealisasi ya. Kita lanjut untuk pengembalian uang mukanya. Kita berarti ditransfer lagi, setelah ditransfer sama pegawainya, lalu kita catatkan di aplikasi lagi. Kita lihat di sini pemindahan uang muka. Pemindahan kas. Jadi transfernya harus dalam bentuk transfer bank ya. Tidak bisa atau kita lihat dulu di transfernya dia ingin membalikannya secara tunai misalnya. Kita coba. Ini nggak bisa, seperti saya bilang tadi, nggak bisa dikembalikan dalam bentuk tunai. Karena kan kita tadi memberinya dalam bentuk transfer. Berarti pilihannya kas masuk. Uang muka BPP. Kategorinya UP. Nah, referensi uang mukanya, nomor uang mukanya tidak muncul kalau kita kembalikan dalam bentuk tunai. Maka kita harus kembalikannya dalam bentuk transfer juga. Maka akan muncul di sini pengembalian uang mukanya. Kita rekam. Lanjut. Terima transfer masuk. Ya, pengembalian transfer masuk uang muka. Jadi, jenisnya UP. Kita klik. Nah, di sini muncul nomor uang muka yang kita gunakan tadi. Lalu kita tulis pengembalian uang muka. Lalu kita simpan. Ya lupa, ini harus diisi dulu tanggal pengembaliannya ya. Pengembaliannya tanggalnya hari ini. Simpan. Nah, berarti selesai sudah SPJ dari pemberian uang muka tadi. Kita lihat monitoring uang mukanya. Apakah masih ada sisa atau tidak. Nah, di sini kelihatan bahwa pemberian uang muka sudah selesai, jumlah yang di SPJ-kan sudah 3 juta. Demikian tutorial kali ini. Nanti sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channelnya supaya channel ini dapat berkembang dengan baik. Terima kasih.